Jadwal latihan perdana timnas diundur menuju Piala Asian Cup 2024 di Cina. Update proses terbaru oleh Romaini untuk menjadi warga negara Indonesia dan membela skuad Garuda. Stadion Manahan Solo diputuskan menjadi kandang timnas di Piala ASEAN. Kevin Dix tak sabar menanti laga berikutnya bersama timnas di Stadion GBK. Melano Jonathan mendadak buka suara begini soal proses dirinya untuk menjadi WNI. Diego Michel mendadak komentar begini soal kemenangan timnas di GBK. Nama Cyrus Margono kini terus ramai dibahas setelah sang pemain kembali resmi menjadi WNI. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Mantan pemain timnas Indonesia yaitu Diego Michel kini terus ramai setelah berkomentar terkait kemenangan pertama skuad Garuda di ajang putaran ketiga. Kemenangan pertama timnas Indonesia itu diraih setelah mengalahkan Arab Saudi 2-0 dalam matchday ke-6 grup C putaran ketiga. Diego Michel yang kini memperkuat Borneo FC tampaknya belum begitu puas dengan hasil yang diraih Marcelino dan kawan-kawan. Melalui kolom komentar unggahan akun Instagram Greg Nokolo, Diego seolah menyebut euforia supporter timnas Indonesia untuk kemenangan tersebut terlalu berlebihan. Baru menang sekali sudah kayak juara Piala Dunia, tulis Diego Michel pada Senin 25 November 2024. Selain itu, terlihat juga bahwa Diego Michel menyebut beberapa pengguna media sosial dengan kata FOMO, kata istilah yang kini ditunjukkan untuk fans dadakan timnas Indonesia. Sontak ia pun menjadi bulan-bulanan pengguna media sosial, di mana tidak sedikit yang menyebutkan bahwa Diego Michel iri dengan pencapaian timnas Indonesia di bawah asuhan coach Sintayong. Kiper muda yaitu Cyrus Margono kini terus ramai dibahas menjelang turnamen Piala ASEAN Cup 2024 di Cina. Namun hingga kini sayangnya ia belum mendapatkan kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia meskipun sudah resmi menjadi WNI. Di mana prosesnya untuk menjadi WNI pun disebut unik karena tanpa melalui jalur naturalisasi. Ya, Cyrus Margono yang lahir di Amerika Serikat memiliki kewarganegaraan Ghana karena ayahnya berasal dari Bali sementara ibunya berkebangsaan Iran. Namun ia terlambat menentukan kewarganegaraannya sehingga melewati usia di 21 tahun yang membuatnya kehilangan status sebagai WNI secara otomatis. Demi mengembalikan status tersebut, Cyrus Margono menempuh jalur mandiri dan resmi menjadi WNI pada 21 Maret 2024 yang lalu. Ya, dalam hal ini, meskipun telah memenuhi syarat administrasi, status WNI-nya ternyata tidak serta-merta membawanya masuk ke radar pelatih timnas Indonesia yaitu coach Sintayong. Di mana hingga kini pemain jebolan New York Soccer Club tersebut belum masuk ke dalam daftar pemain pilihan sang pelatih. Salah satu alasan mengapa Cyrus Margono tidak kunjung mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia mungkin karena dirinya saat ini tidak memiliki klub. Di mana hal itu setelah kontraknya dengan Panathinaikos berakhir pada Juli yang lalu. Ya, absennya Cyrus Margono dari kancah kompetitif juga menjadi tantangan tersendiri bagi sang pemain untuk membuktikan kemampuannya di bawah mister gawang. Namun meskipun demikian, potensi dan komitmennya untuk menjadi bagian dari tim merah putih tetap menjadi sorotan. Dengan pengalaman bermain di Yunani dan jejaknya sebagai pemain berbakat di Amerika Serikat, Cyrus Margono diharapkan dapat segera menemukan klub baru dan kembali aktif berkompetisi. Pemain keturunan Depok yaitu Melano Jonathan kini belak-belakan mengaku dihubungi oleh pihak PSSI untuk diproses menjadi WNI. Ia menduga alasan timnas Indonesia mau memproses dirinya lantaran timnas Indonesia banyak merotasi pemain belakang bukan penyerang. Ya, Melano Jonathan mengklaim bahwa dirinya adalah penyerang yang bisa mencetak gol. Sementara timnas Indonesia disebut belum punya penyerang seperti itu. Pemain-pemain yang mereka datangkan sejauh ini kebanyakan gelandang sama back, belum ada penyerang sama sekali. Jadi saya rasa itu alasan mereka pilih saya seorang penyerang yang bisa mencetak gol dan bermain di Belanda, kata Melano. Ya, selain itu, Melano menduga gaya permainan dirinya dinilai berbeda oleh PSSI. Menurut saya, ini juga ada hubungannya sama gaya main. Kalau saya, tipe pemain saya ini pemain yang kreatif, kata Melano. Ya, sebelumnya, Melano mengungkapkan bahwa dirinya memiliki darah keturunan Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Hanya saja, ia sampai saat ini masih memutuskan belum akan memilih timnas Indonesia, di mana ia saat ini lebih memilih untuk fokus pada klub terlebih dahulu.
Dito Aritejo belum lama ini menyebutkan bahwa dirinya belum menerima dokumen naturalisasi calon pemain timnas Indonesia yaitu Oleh Romeni. Sampai sekarang dokumen Oleh Romeni masih dalam kajian di PSSI. Tapi pekan lalu saat yang bersangkutan datang ke GBK, sudah disampaikan oleh Pak Ketum PSSI akan melakukan naturalisasi terhadap Romeni, kata Dito Aritejo di Jakarta pada Senin 25 November 2024 kemarin. Ya, bukan tanpa sebab proses Romeni tidak dikebut seperti beberapa pemain sebelumnya. Di mana hal ini karena masih ada jeda kurang lebih 4 bulan sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026 kembali bergulir. Ya, Oleh Romeni menjadi harapan baru bagi lini serang timnas Indonesia yang sampai saat ini masih kurang efektif dalam pemanfaatan peluang. Di mana Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa Oleh Romeni sedang menjalani proses alih kewarganegaraan dari Belanda menjadi WNI. Ia menyiapkan Oleh Romeni untuk timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Australia dan seterusnya. Kami berharap debutlah, cuma tergantung proses. Tentu pemerintah Pak Presiden mendukung. Pak Prabowo kemarin beliau nonton pakai handphone dan beliau mengucapkan selamat, ujar Erick Thohir. Pak Jokowi juga nonton kemarin dan saya rasa seluruh Kementerian Menpora, Kementerian Hukum, DPR semua akan mendukung. Karena kita tahu ini putra putri terbaik bangsa kita yang ada dunia yang ingin kembali mendukung merah putih, jelas Erick Thohir. Kevin Dix diketahui mengundang 5 jurnalis asal Denmark untuk menonton laga timnas kontra timnas Bahrain dalam laga lanjutan putaran ketiga. Ya, diketahui timnas Indonesia akan meladeni perlawanan Bahrain dalam matchday ke-8 grup C putaran ketiga di Stadion GBK Jakarta Pusat. Saya ingin mengundang kalian 5 jurnalis di Parken Stadium ke Jakarta untuk pertandingan kandang timnas Indonesia berikutnya, ujar Kevin Dix. Ya, Parken Stadium adalah kandang dari FC Copenhagen. Setelah mengalami cedera di timnas Indonesia, Kevin Dix telah pulih dan kembali bermain di Liga Denmark pada akhir pekan kemarin. Kalian bisa merasakan betapa istimewanya itu. Kami akan melawan Bahrain pada Maret 2025. Saya berharap kalian datang, imbuh Kevin Dix dengan senyum lebar. Ya, Kevin Dix menjalani debut bersama timnas Indonesia ketika dibantai timnas Jepang. Namun Kevin Dix saat itu mengalami cedera di saat pertandingan berjalan 40 menit. Masalah itu kemudian membuat Kevin Dix absen saat timnas Indonesia menang 2-0 atas timnas Arab Saudi. Saya mengalami kombinasi sempurna dalam karir sepak bola saya. Fans Copenhagen luar biasa dan fans timnas Indonesia juga luar biasa. Mereka mendukung saya dalam keadaan apapun, ucap Kevin Dix. Timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan di Bali sebagai persiapan untuk Piala ASEAN Cup 2024 di Cina. Ya, Timnas Indonesia seharusnya memulai pemusatan latihan itu pada 27 November 2024. Namun hal tersebut diundur sehari karena bersamaan dengan pemilihan kepala daerah 2024. Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji menjelaskan bahwa Coach Sintayong telah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemusatan latihan di Bali. Mula pemusatan latihan digelar pada 27 November 2024. Tapi karena 27 November 2024 ada pilkada, maka training camp Timnas Indonesia diundur pada 28 November 2024, jelas Sumarji. Kesiapan lainnya dalam pemusatan latihan di Bali, tim analis Timnas Indonesia sudah bekerja untuk menganalisis Myanmar dalam pertandingan di Piala ASEAN Cup 2024, imbuh Sumarji. Baru-baru ini PSSI sudah memutuskan kandang yang akan dipakai timnas Indonesia sepanjang fase grup Piala ASEAN Cup 2024, di mana kandang tersebut bukan lagi Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, akan tetapi menahan Solo. Ya, diketahui ada 2 pertandingan kandang yang akan dimainkan oleh timnas Indonesia di grup B. 2 pertandingan tersebut diantaranya melawan Laos dan juga Filipina. Sisanya skuad Garuda akan memainkan laga tandang yaitu menghadapi Myanmar serta Vietnam. Sudah kami putuskan untuk pertandingan kandang melawan Laos dan Filipina. Timnas Indonesia akan menggunakan Stadion Manahan Solo, kata Sumarji. Ya, lebih lanjut Sumarji menyebutkan bahwa kandang timnas Indonesia akan pindah andai bisa lolos ke babak semifinal, di mana skuad Garuda akan kembali bertanding di GBK nantinya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan atmosfer pertandingan yang lebih baik. Menurutnya, GBK bisa membuat lawan-lawan bergetar. Iya, kalau lolos ke semifinal dan final pastinya pakai SU GBK, terang Sumarji. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.